Seandainya rezeki itu susah maka permudah ya Allah. Seandainya rezeki itu haram maka menjadi halal ya Allah. Bersihkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, muliakanlah kami ya Allah. Muliakanlah anak-anak kami ya Allah. Muliakanlah keluarga kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan badan keluarga kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Engkaulah atas segala-galanya, atas jiwa dan diri kami ya Allah. Allah manfa'na bima alam tanah ya Allah, bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa jiratan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut, wa najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyaril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غفوان يا كريم وغفوان يا رحيم ارحمنا اللهم بالحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبموجد الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبنور الفاتحة وبشفة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم يسمعك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Baik, ini adalah kegiatan rutin kita, zikir bulanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat serta hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang bagi kawan-kawan kita yang dari Depok, dari Cimanggis, kemudian juga dari Bojonggede, ada Citayam, ada Kang Adi Sukarma, kemudian Bapak Ageng, ya, kemudian Kang Endang, ya. Jadi salam perkenalan, saya akan coba sebutkan nama-nama teman-teman di sini biar yang baru mungkin kenal, ya. Ini ada Kang Andika, beliau dari Tapos Cimanggis, ya, salah satu kader anak muda kita. Beliau aktif di dunia persilatan, ya, kalau kata bilang jawara nih, jawara muda, ya, dengan Ikatan Pencaksilat IPSI dari Padepokan Kerasakti, ya. Kemudian ini dari Bojonggede Kang Aprik, ya, beliau selaku bendahara, ya, di Padepokan Arya Sanjang. Beliau juga sedang menempuh kuliah S1 di bidang komputer. Kemudian juga ada Kang Januar, ya, beliau asli dari Garut, kemudian hijrah ke Citayam, ya, beliau usaha di bidang usaha galon, ya, air minum. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam usahanya. Kemudian juga ada Kang Tama atau Helmi, ya, beliau anak muda berbakat, ya, mudah-mudahan terus terasa bakatnya. Kemudian juga ada Kang Endang, ya, beliau asli dari Tasikmalaya, ya, dari Galunggung. Beliau sekarang menetap di daerah Cimanggis, ya, beliau usaha di dalam hal minuman segar, ya, kelapa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam usahanya, amin. Pengobatan juga, ya, pijit, urut kesehatan dan sebagainya. Ada juga yang baju merah, jaket merah itu Kang Bagus Cahyadi dari Jakarta, ya. Nah, beliau juga lama ikut saya ngaji di daerah Menteng, ya. Sekarang alhamdulillah bisa sowan ke sini, ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya, amin. Kemudian ada Rosadi, nama aslinya Rosadi, familiar dipanggil Kidadu, ya. Kidadu. Nah, beliau salah satu pengurus juga di Majelis Al-Madinah, ya, juga di Padepokan Arya Sanjang. Beliau banyak membantu kami dari kecil, beliau ikut dengan saya ngaji sama saya. Alhamdulillah, kita bukan lagi sebagai sahabat, bukan kerabat, tapi lebih condong kepada saudara, bahkan saya sudah anggap sebagai adik saya sendiri, ya. Kemudian Kang Gufron, ya, Kang Gufron dari Yayasan Administrasi Indonesia, beliau bekerja di sana. Beliau juga dari Jakarta, di daerah Paseban, ya, Paseban. Kemudian ada juga yang pojok tuh yang baru datang, ya, sesepuh kita, Kang Adi Sukarma, ya, Kang Adi Sukarma, ya,
beliau salah satu spiritualis juga, ya ahli pengobatan. Beliau juga aktif ya di sini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan. Ya. Kemudian selanjutnya ada Kang Tommy. Kang Tommy ini salah satu juga termasuk senior di Padepokan Arya Sancang. Ya. Beliau tinggal di daerah dekat Haji Dul. Mungkin kalau di daerah sini tahu Haji Dul. Ya. Beliau usaha transportasi ya, di bidang jasa. Kemudian juga ada Pak Ageng, ya Pak Ageng ini sesuai dengan namanya dan badannya nih. Ya. Beliau dari Cimanggis Depok, ya Cimanggis Depok, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk dirinya dan keluarganya, amin. Kemudian ada juga Kang Heri, Kang Haryanto, ya. Saya lama sama beliau dari tahun 97 sama Kang Heri, ya. Bukan satu kantor sama beliau. Dulu di gedung BNI, ya, beliau pensiun dulu, saya belakangan masih, ya. Nah, beliau sekarang tinggal di daerah Bitara, ya, Bitara. Beliau juga suka ngobatin orang, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ya. Kemudian ada cuma satu-satunya nih, Sri Kandi kita nih, ya, Sri Kandi Sancang, yaitu Ibu Mega. Nah, beliau mulai aktif di Padepokan kita. Karena beliau juga senang dengan hal-hal spiritual. Ya, kemarin juga menyaksikan bagaimana kita ngobatin dari beliau punya sahabat. Akhirnya kita tawarkan untuk masuk Padepokan. Alhamdulillah gayung bersambut. Ya, nah, beliau ikut di sini. Ya. Kemudian juga setelah itu ada Mbak Mislan. Ya, Mbak Mislan ini salah satu senior saya, sesepuh di Padepokan Arya Sancang. Kalau bicara Mbak Mislan mungkin nggak kelar sampai siang, karena banyak kisah-kisah saya sama beliau. Gitu. Nah, jadi kisahnya yang penting aja, itu pertama Padepokan Arya Sancang tercetus saya, Mbak Mislan sama Ustadz Mulyadi waktu itu di daerah Limo. Ya. Dan alhamdulillah gayung bersambut, ya, alhamdulillah kita bisa banyak sampai sekarang. Ya. Dan juga ini ada Pak Mulyadi, ya maaf Pak Hamdani, ya Pak Hamdani di samping saya. Nah, beliau sesepuh kita, ya ketua umum Padepokan Arya Sancang, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Beliau juga masih aktif di salah satu perusahaan di daerah Cimanggis, ya. Dan beliau mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap usahanya. Dan intinya siapapun kita, ketika kita masuk Padepokan Arya Sancang, insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama senasib sepenanggungan. Dan saya tekankan sekali lagi, kemarin mohon maaf ketika saya agak keras sedikit di grup berkenaan dengan jaket, ya keras bagaimana? Karena saya nggak mau ketika ada jaket Padepokan Arya Sancang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau sampai dipakai tindak pidana seperti pemegalan, kemudian juga lain sebagainya. Yang tidak mau, ya saya harus tuntut secara hukum orang yang meminjamkan itu. Ya. Makanya saya keras sekali, jika nanti ketahuan dengan mata kepala saya sendiri, ya sebenarnya saya udah bisa meraba sebenarnya siapa-siapa, tapi saya nggak mau makan dulu. Ya. Tapi nanti ketika sudah saya pergokin, ya mau tidak mau, saya akan pecat secara tidak hormat dan saya keluarkan dari grup, karena itu sudah menyalahi daripada apa yang sudah saya warning. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke tingkat selanjutnya, yaitu masalah arisan, ya saya beri kesempatan ya, kepada sesepuh kita, ketua kita, untuk menyampaikan sedikit berkenaan dengan kegiatan Padepokan Arya Sancang, dan juga nanti dilanjutkan dengan teknis arisan yang sebentar lagi kita akan kocok, dan sebelumnya kita akan musyawarahkan terlebih dahulu. Kepada orang tua kita, ketua umum Padepokan Arya Sancang, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan saya muliakan Kesepuhan Padepokan Arya Sancang, Bapak Ustadz Iwan Isnandar Sarjana Hukum dan MH yang dimuliakan,
dan yang saya muliakan juga orang tua kita semua, sesepuh daripada Padepokan dan pencetus Padepokan, yaitu Mbah Mislan yang saya hormati, dan juga yang tidak kalah saya hormati dan juga saya muliakan adalah semua yang hadir pada hari ini, yang mungkin tadi sudah diperkenalkan satu persatunya. Maka saya tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjim saya kepada kawan-kawan semua yang bisa berkesempatan hadir pada hari ini atas undangan daripada Padepokan dalam kegiatan pertama, yaitu arisan bulanan. Tadi sempat disampaikan oleh kesepuhan kita bahwa apa saja sih kegiatannya Padepokan Arya Sancang itu. Saya sedikit memberikan keterangan bahwasanya tadi juga sudah disebutkan yang utama adalah taklim mingguan. Jadi kalau taklim mingguan itu adalah dalam rangka supaya kita sebagai anggota Padepokan, warga Padepokan, bisa terus untuk menambah daripada pengetahuan kita soal agama Islam, karena agama itulah yang memang satu-satunya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai kita seorang muslim, maka kita diwajibkan menuntut ilmu, baik itu di Padepokan, baik itu di lingkungan rumah masing-masing, baik misalkan jauh kemana ngaji, itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai muslim terhadap agama kita ini. Maka yang keduanya selain mingguan taklim, untuk memperkuat daripada akidah kita dan juga menambah daripada wawasan kita, bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pastinya sudah diterangkan dalam kitab-kitabnya yang sudah ada. Yang kedua adalah adalah arisan bulanan. Itu adalah program yang kedua. Program arisan itu sendiri yang tadi juga sudah disebutkan bahwasanya di tahun sebelumnya sudah berjalan. Itu ada 13 peserta dan selesainya adalah di bulan November 2021 kemarin. Kebetulan di rumah saya. Kenapa sih panjang banget saat itu arisannya nggak kelar-kelar? Nah, saat itu kita semua memaklumi bahwa COVID ya, dalam hal ini ada beberapa skenario pemerintah, yaitu dengan adanya PPKM, dengan adanya PSBB, maka akhirnya jadi mundurlah yang seharusnya arisan sudah kelar, ternyata mundur sampai 4-5 bulan baru kita kelar, padahal saat itu cuma 13 peserta. Nah, alhamdulillah kedepannya ya, sebagaimana saya di puncak memang ada tercetus, kedepannya maksud saya tidak harus secepatnya, tapi setidaknya kita harus punya rencana untuk membuat sebuah wacana untuk kita berkooperasi. Tapi ini adalah program, jadi tidak harus secepatnya direalisasikan. Saya dalam hal ini sebagai ketua umum ingin tahu dulu bagaimana nih setelah ada struktural di Padepokan ini,
efektif nggak, berjalan nggak, kan seperti itu. Jadi evaluasi itu terus kita lakukan, karena memang tanpa evaluasi kita akan tidak menemukan titik terang bagaimana sebenarnya untuk mencapai satu tujuan. Yang keempatnya adalah kita juga ada beberapa hal yang sudah dicetuskan sebenarnya, sudah diwacanakan sebenarnya, direncanakan sebenarnya, yaitu kita juga ingin Padepokan mempunyai ambulan. Untuk apa sih ambulan? Mungkin bagi kawan-kawan saya sekarang ini baru mendengar, ya saya sampaikan bahwa itu tercetus karena keinginan kita sebagai Padepokan yang juga menuntut ilmu hikmah, itu berarti kita juga ingin memberikan sumbangsi kepada anggotanya, terutama dalam hal musibah. Kenapa? Karena kita musibah tidak ada yang tahu mau kapan, kan begitu. Tapi ambulan itu kalau sudah ada, artinya itu juga digunakan untuk kepada tetangga kita misalkan, ya kan? Dengan tingkat nilai atau pembayaran yang misalkan setengahnya lah daripada harga yang ada di rumah sakit. Itu kan sangat membantu ya. Cuma mengaji, ya kan, menuntut ilmu hikmah, bukan hanya itu, tapi kita juga bisa mampu untuk memberikan setidaknya keringanan lah kepada anggota. Karena apa? Karena ini semua adalah dari kita dan manfaatnya untuk kita. Manusia adalah yang terbaik yang bisa bermanfaat, kan seperti itu. Dan mudah-mudahan semua yang diharapkan, semua yang diinginkan, semua yang ingin kita capai tadi yang saya sebutkan, mudah-mudahan lah, karena terus kita konsisten, konsekuen setiap minggunya, maka itu insya Allah akan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Amin ya rabbal alamin. Saya mungkin akan membuka nih di pertemuan hari ini, kan pengocokan pertama kan ya. Artinya Pak Ustadz hari ini adalah yang mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapatkan dari arisan yang sudah di list oleh bendahara. Kira-kira bendahara hari ini, per hari ini gitu ya, 47 awalnya. Awalnya ya, dan akhirnya ada kemunduran. Iya. 3 orang gitu. 3. Pertama dari Kimaung kan ikut 3, Iya. dia ikut 1. Kedua temannya Kimaung juga. Iya. Akhirnya 3 orang nih mundur. Iya. Dan alhamdulillah Bu Mega nambah lagi 1. Oh, Gitu. Jadi sekarang total ke semuanya seluruh jadinya 55. 55 peserta. Bayar semua ya? Bayar semua. Untuk pembayaran untuk sampai saat ini Maksudnya yang berapa nggak bayar persen? kan? Iya, berapa Iya. persennya? Atau yang belum membayar berapa orang misalnya? Ini ada yang belum bayar 14 orang. Ada 14 orang. Pak, Mas Opik, kalau keponakan udah bayar belum? Siapa? BTP. Si Bisa. Sisa. Udah. Udah. Jadi yang udah ya? Jadi yang udah. Iya. Saya doang. Oh, Iya. berarti turun lagi. Lagi ya. Jadi Ya kan kayak gini kan kemarin pada Iya. kan ya belum tentu gitu. ya, Iya. jadi akhirnya hari Nanti ini keputusan nanti itulah acara ini berapa orang? ya. Ayo Mbak nambah ya nggak? Iya, saya tidak lagi. Oh iya. Berapa? Mana mau 3? 3 kalinya. 5. Berarti Ya, kan 6. 311 ya. 311. Begini Bapak, Ibu. Padi ya. Tadi 57 dikurangi 3, berarti 54, ya kan? Tambah lagi Bu Mega 1, berarti 55 orang. Wah, banyak Dan ya juga. sebagaimana yang terus diumumkan oleh kesepuhan kita, siapa tuh? Berarti turun lagi tuh yang belum bayar, ya. Nanti ketahuannya sudah dibayar, Pak. Iya. Semua baru ketahuan berapa orang. Karena yang daftar kemarin juga belum tentu. Iya. Makanya hari ini menentukan ini. Tapi bisa aja sore dia pada bayar. Nyusul, Nah, nyusul. iya. Yang nyusul.
Nah, saya lanjutkan Mbak ya. Jadi alhamdulillah nih yang bayar ternyata sudah mencapai 85% dari jumlah peserta. Jadi artinya saya mengatakan bahwa yang ikut arisan itu konsisten ya, konsisten. Benar-benar akan terus untuk selamanya sampai arisan itu selesai. Namun gini Bapak Ibu, saya juga perlu menyampaikan, kalau misalkan taruhlah 57 orang gitu Pak ya, atau 56 orang lah jadinya, itu kan memakan waktu. Kalau 60 aja itu memakan waktu adalah 5 tahun. Kalau 60 bulan itu atau 60 orang. Iya, makanya saya coba menawarkan kepada yang hadir terutama, karena yang hadir itulah mungkin suaranya akan bisa dipakai sebagai demokrasi, karena yang ada di grup yang tidak hadir kan artinya dia nanti hanya mendukung aja gitu ya, yang terbaik bagi yang keputusan yang hadir gitu. Nah tadi Bang Mislan sempat tercetus tuh, bagaimana kalau setiap bulannya itu yang keluarnya 2, sehingga kalau yang keluarnya 2 memang hasilnya untuk per orangnya itu jadi berkurang ya, tapi dari waktunya kita akan lebih singkat lagi gitu. Contoh aja, kalau 56 misalkan yang sudah pasti gitu kan, 56 dibagi 2 berarti hanya membutuhkan 28 bulan ya kan, sementara 1 tahun itu 12 bulan. Maka arisan kalau disetujui hari ini dikocok yang mendapatkan 2, maka arisan akan selesai itu hanya memakan waktu 2 tahun 4 bulan gitu ya, atau 20 bulan karena 26 56. Bagaimana pendapat saya? Ingin demokratis. Siapa yang hadir hari ini setuju dengan pengocokan bahwa setiap bulan itu yang dikocok langsung 2 yang keluar gitu. Yang setuju tolong angkat tangan. Saya setuju. Yang setuju, yang 2 kali. Mohon maaf, kami mau nanya dulu nih para ketua. Iya. Itu kalau seandainya 2 orang, Iya. itu pemotongannya per individu atau per orang berapa? Tetap 200 Pak. 200. Iya, jadi kalau 2 orang yang keluar, jadi kepada pokan itu 400 yang masuk tiap bulannya. Iya. 200 atau mungkin bisa berkurang. Bukan begitu Pak. Itu kan saya ini kalau jadi udah 1 orang kan cuma dipotongan 200. Iya. Berarti kalau dia tetap 200 itu. Jadi 100 jadi aja kan. 100. 100. Atau mungkin gini, saya jadi pikiran gini. Ini kan ada berapa Kang dapatnya? 56 lah. 5 jutaan ya? Anggap aja 5. Seandainya ya namanya ini duit kita semua, kita sendiri gitu ya. Semua ada yang dapat. Di potongannya kan ini bukan untuk Kiai Iwan ya, tapi untuk kita semua nanti. Dipotong 10% itu gimana ya? Sudah cocok ya? 10% Dari yang dapatnya itu. dari dapatnya. Iya. Kalau misalkan dapatnya 3 juta, 10%-nya berarti 300. Iya, benar ya? 300. Kalau 3 juta kan 300.000, lebih besar Pak. Iya, orang 10%. Bukan sedikit sih, tapi lebih besar. Iya, enggak. Jadi kalau tadi saya ada 2 opsi. Pertama adalah setujukah arisan ini karena banyak yang ikut, alhamdulillah kita kocok langsung yang dapat itu 2. Setuju nggak? Yang setuju angkat tangan Anda. Angkat tangan Anda. Karena biar nggak terlalu lama juga. Iya. Siapa tuh nanti bisa Iya. 1 jutaan kan begitu ya? Iya. Berarti mayoritas ya, mayoritas setuju bahwa setiap bulan 2 yang dapat. Nah, sekarang saya mau bicara aturannya. Apa aturannya? Kan perlu diatur nih, disepakati. Kalau dapat 2 orang dikocok nih, nanti hari ini kan kita akan kocok secara habis. Misalkan bulan depan siapa dan siapa kan begitu. Jadi nanti kalau ternyata dikocok untuk bulan depan, nah sekarang kan
Pak Ustadz Iwan nih yang dapat nih, tapi kan satu, berarti nanti akan dikocok satu lagi untuk yang bareng hari ini bisa mendapatkan uang arisan pertama seperti itu. Nah, ketentuannya dari saya mungkin kalau disetujui, ketika ada 2 orang yang keluar, maka sepakat tidak kalau masing-masing yang keluar itu tetap adalah kasih 200 untuk padepokan kita sebagai kas. Setuju apa tidak? Atau memang mau misalkan 150 misalkan, itu dikurangi aja lah. Kalau pakai bahasa persen sepertinya ketinggian Pak, ya. Misalkan 150 itu adalah untuk kasnya yang masuk. Apa sih kas itu nantinya ke depannya? Kas itu adalah untuk kita juga. Apa maksudnya? Kalau kita musibah dan lain-lain, nah dari uang itulah nanti akan kita keluarkan. Jadi betul-betul uang itu bukan nantinya hanya dipendem aja di padepokan, enggak, tapi dipergunakan lagi untuk kepentingan kita semua. Setuju nggak? Apa yang tetap 200 apa 150 nih? Yang 200 ya Pak? Ini Pak, mohon maaf saya Ya, tambah boleh. dikit. Kan kami kan kalau di 02 itu kan gini, kita nanti benar-benar di tempat siapa gitu kan? Iya. Ya kan? Atau nanti tempatnya teman seperti di sini aja. Nanti panitia istri pengurus lah yang ngurusin beliin kayak gini-ginian, tinggal kita yang dapat tuh tinggal ngasih aja gimana? Mungkin saya pandu juga Pak, belum sampai ke situ. Saya pengennya biar terus. Ya, makanya biar Ya, ketahuan ya, potongannya berapa betul. kan ketahuan Pak gitu. Iya. Tapi kan belum begitu belum potongannya susah. Ya itu nanti kayaknya selanjutnya Pak Mbak misalnya. Jadi yang pertama mau dipotongnya itu ketika dikeluarin 2 orang. Apa tetap 200 apa 150 untuk padepokan nih? Yang mana? 150 setuju? Jadi yang keluar 2 itu punya kewajiban 150 itu untuk kas. Setuju ya? Setuju. Oke, berarti tolong dicatat Pak. Yang nggak setuju siapa angkat tangan yang nggak setuju? Oh salam, wah ini Yang nggak setuju sekretaris padepokan Ahlan Masalah. 50. Ya. Jadi dia kita tetapkan. Ya. Iya. Idem. Enggak, harusnya Pak Adit malah mencatat ini. Sekretaris Ahlan Masalah. Sehat walafiat, amin. Habis nikah. Ya, berarti Bang Adit ini karena baru datang. Jadi ketentuannya sekarang adalah tadi karena sampai 56 orang, jadi pada sepakat kalau setiap bulan itu yang keluar 2. Nah, tadi saya udah melemparkan juga ke semua. Apakah tetap per orang itu untuk kas padepokan 200 apa 150? Ternyata 150. Gitu. Jadi udah setuju semua nih. Berarti 2 poin tuh Bang Apri ya. Nah, yang selanjutnya untuk soal konsumsi yang tadi Mbak Mislan bilang, apakah kalau ada 2 orang itu, terus siapa yang mau ketempatan kan gitu. Nah itu ketika keluar namanya, kebetulan memang bukan bagian dari keluarganya, gitu kan. Misalkan saya contoh punya, bisa ikut 2, tahu nama saya sama yang saya keluar dua-duanya. Otomatis kan itu adalah pasti di tempat saya kan gitu. Nah kalau nanti pas dikocok ternyata namanya itu orang Citayam sama orang Jakarta, misalkan seperti itu ya, misalkan aja. Nah itu disepakati aja oleh keduanya, mau siapa yang ditempatin kan seperti itu, begitu ya maksudnya ya. Nah ditambah lagi kalau yang namanya ketempatan, artinya dia agak sedikit kerepotan kan, agak repot lah pasti itu. Nah, bagaimana soal pembagian daripada untuk konsumsinya? Saya rasa perlu diatur juga nih, ya, perlu diatur juga. Bagaimana kalau misalkan yang tidak ketempatan, dia kasih 200.000 untuk orang yang ketempatan. Bagi yang tidak ketempatan, bagi yang ketempatan itu hanya 100.000. Jadi artinya untuk konsumsi tiap arisan itu istilahnya minimalnya 3 dikocok 2 itu, terus akhirnya ngobrol aja kan berdua.
soal konsumsi yang penting yang kita tarik adalah dari keduanya masuk ke kas padepokan adalah 150 tambah 150 jadi 300. Ya, setuju begitu ya? Ya, siap. Berarti nanti kita akan Bang Adit bikin ini dah notulennya, notulen rapat hari ini pertemuan nanti aja cuma beberapa poin aja toh. Jadi artinya perjalanan untuk arisan ini berarti akan lebih singkat ya. Itu aja mungkin sambutan dan juga sekaligus wacana dan juga rencana dari pertemuan hari ini. Mohon maaf bila mana ada menjadi ketentuan dalam pertemuan rutin bulanan ini. Dan saya mengharapkan apapun keputusan-keputusan tadi mohon dilaksanakan dengan ikhlas dan lapang dada, karena pada hakikatnya semua akan kembali kepada kita masing-masing. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita kerjakan, semua akan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk lingkungan kita. Jadi mohon dengan ikhlas dilaksanakan. Dan mungkin sebelum kita tutup dengan kocokan arisan, ada yang mau disampaikan oleh sesepuh kita Mbak Mislan berkenaan dengan kegiatan kita. Karena beliau ini salah satu ketua kita, jadi kita kasih kesempatan 5 menit ya untuk memberikan spirit buat kita, untuk semangat buat kita. Karena beliau jauh-jauh dari Grogol datang, ya, panas-panas dia datang. Ya. Gimana kita yang muda gitu ya. Baik, Mbak Mislan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti guru besar kita, Pak Ustaz Iwan, juga seluruh teman-teman yang hadir pada Sultan Sinar ini. Singkat saja, mungkin saya juga nggak bisa banyak ngomong karena saya ini juga orang nggak punya pengalaman apa-apa soal ginian. Cuman sering ngumpul aja gitu teman-teman. Ya, tadi namanya arisan, kalau yang namanya arisan banyak banget saya, tapi udah pada saya lewatkan, duitnya orang ada. Gitu. Jadi namanya arisan itu nggak ada orang yang untung, ya, nggak ada yang untung, pasti rugi. Kenapa? Karena dipotong. Cuman saya arisan yang untung, yang nggak dipotong, tapi nggak ada manfaatnya, yang mendingan nggak ngikut. Jadi nggak ada nggak ada potongan, hanya kita gantian makan lah bahasanya gitu. Jadi manfaatnya menurut saya nggak ada. Akhirnya beberapa tahun saya tinggalkan. Jadi nggak ada bekasnya untuk kita. Dan alhamdulillah seperti ini ada potongannya. Sebenarnya potongan gede nggak apa-apa kalau mau ada gitu kan. Kalau ada. Tapi alhamdulillah tadi udah. Jadi potongan 300 ya setiap kita arisan potong 300. Itu untuk arisan panjang nanti ya sebenarnya itu bisa beli pesawat ya. Gitu. Mudah-mudahan dengan sedikit tadi nanti bisa bertambah itu. Jadi setiap yang kita lakukan insya Allah nggak ada yang sia-sia. Untuk perkembangan dari sedikit ini insya Allah mudah-mudahan harus sanjang nanti jadi suatu organisasi yang ya paling enggak diperhitungkan orang. Ya mungkin terus yang kedua, karena memang ini kita nggak bisa apa ya, arisan nggak bisa di segini orangnya gitu ya, nggak bisa di absen segini orangnya masalahnya. Jadi agak repotnya gitu kalau memang kita tuh nggak orang jauh, kayak orang sekolahan, ini muridnya ini segini orang, kan begitu. Cuma kalau di arisannya kan nggak bisa ini murid arisannya berapa sih? Nggak bisa begitu. Seperti tadi yang kemarin banyak yang daftar pada hari juga nggak semuanya bisa ikut, gitu. Tapi tidak apa-apa. Namanya dalam perjalanan, insya Allah suatu saat mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Mungkin saja, mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah acara demi acara sudah kita lalui. Dan sebelum saya akhiri, saya hanya menyampaikan satu maklumat buat teman-teman penyuka daripada ilmu gaib, ilmu spiritual, ilmu kesepuhan. Saya mewanti-wanti, memperingatkan. Belajar memang boleh di mana saja, tapi selektif dalam memilih guru. Karena banyak di luar sana orang-orang yang memang sengaja
mencari keuntungan sendiri dengan modus-modus operandi yang memang mengatasnamakan ilmu gaib. Terus terang jujur, saya sejak tahun 1993 sudah berkelana. Kalimantan, di Jambi, kemudian ke Bojonegoro, ya, kemudian ke Banten juga, banyak daerah-daerah yang saya kelilingi. Dan saya paham betul ilmu-ilmu yang memang menyangkut tentang hal gaib. Ya. Dan sekali lagi saya nggak melarang untuk belajar di luar, tapi mau selektif dalam memilih guru. Ya, jikalau nanti saya temukan salah satu anggota saya memilih guru yang tidak selektif, terjadi apa-apa itu di luar tanggung jawab saya. Karena dalam menurunkan ilmu itu tidak sembarangan. Mungkin yang pernah belajar sama saya, ada yang saya kuatkan batinnya dulu, negatif positifnya dipisahkan dulu, baru saya masukkan ilmu. Minimal kalaupun jarak jauh saya pakai kapsul seperti itu. Jadi saya melihat wadah batin yang untuk nampung itu. Ya, jadi nggak serta-merta saya langsung masukin. Ini berakibat fatal dalam hal kejiwaan. Ya. Jadi itulah maklumat saya, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi, ya, karena memang saya pengalaman betul dalam masalah ilmu gaib. Ya. Jadi banyak juga dari kawan-kawan kita yang dari luar Jawa itu sengaja datang ke sini, ya, bermalam di sini, ya, untuk menimba ilmu di sini. Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, terus terang aja. Cuman karena ya mereka aja melihat saya, ya jadi saya ajarin seperti itu. Ya. Apalah saya cuma lawyer, ya, advokat, ya. Baik, itu aja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya dan Bapak Ketua Umum. Semoga Padepokan Arya Sanjang maju terus. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk arisan silakan dikocok, ya, untuk menentukannya. Satu lagi hari ini, satu lagi. Ya. Nanti setiap azan baru kita Belum pengen dulu. Jadi kayak minta nomor lagi dong gitu. Iya. Kayak kemarin lagi. Pak Heri kan saya dulu kan aturan saya. Untuk Januari cocok satu lagi. Maret ntar kan bulan puasa itu. Ya, itu mungkin bisa di cancel. Januari, Februari. Sekarang siapa? Sekarang apa, Gan? April. Ki, antum nggak Berarti ada. April yang nggak ada. Sekarang antum apa? Siapa? Antum. Satu lagi. Satu lagi gitu. Satu lagi. Guys, buka. Jangan dipilihin, terpilihin. Dikocok semua sekali ya. Semuanya. Iya. Ntar nggak dijadiin aja udah. Iya, betul. Tapi dua-dua ya. Iya. Style. Waduh, mental tuh. Jadi Nah, ini untuk hari ini ya. Satu ya. Temenan saya. Kecil amat sih bikin cocokan. Pelit amat, Pe. jadi Bikin sepakat amat sih. bahwa kalau Kagak bisa baca dulu. Ini ada kukunya. jadi Oh kan, buka aja. jadi Sedotan ya. Kirain kapsul apaan tadi? Bah, Raja. Bisa telan nih, Pak. Bisa aja sama ibu. Bisa. Cil. Oh, ini terlalu masuk ini. Nah, Bri. Betul kan? itu dorong tuh. Enggak udah. Jaketnya hilang. Disewain. Disewain. Wah, anak Timo. Anak Hari ini Timo. anak Timo 3. Siapa teh loh. Iya. Nggak tahu nih. Karton, Sat Karton. Apa ya? Nanti buat Februari kedua. Nah, Kemarin no. Ya berarti nah, untuk yang barengan sama Pak Ustadz Iwan adalah Ustadz Martoni yang keluar. Jadi sekarang udah dua nih. Kalau yang dapat minta mundur di belakang gimana? Boleh. itu kocok lagi. Koordinasi sama yang Sama yang belakangnya. bisa, Mau nggak? bisa. Bisa. Dibicarakan aja. Kang Asep Bacan juga. Untuk bulan berikutnya Kang Asep Bacan. Satu lagi. Kebanyakan. Nggak salah. Alah kalau usah dikocok gitu. Ambil aja udah, emang tahu. Ya ambil aja dua-dua gitu. Motornya semua yang ini gua nih. Nah, Dia ambil aja dua-dua nggak usah dikocok. Berikutnya itu. Lama dikocok. Motoran dilihatin. Bukan gitu, bikin sendiri, lewat sendiri. Ayo kecil-kecil Pak Nardi gitu. Yusuf. Pak Nardi. Berarti Asep Bacan sama Nardi. Itu orang mana aja tuh? Sama. Depok. Depok sama berarti kan mereka komunikasi Iya. berdua. Iya. Jadi kan bisa komunikasi kenal ya. Depok sama Jakarta ya?
bulan berikutnya berarti bulan Maret ya. Kalau dua-duanya mungkin sibuk, ya jauh-jauh ya bisa di sini nanti. Nanti April nggak ada ya karena April bulan puasa. puasa. Pak Ustadz Rumanta. Wah, puasa Iya, Rumanta. dapat Tapos ya. Hah? Kopi saya nggak ada berarti. Oh, Mbak dari subuh nggak kontak saya, berarti Mbak. jalanannya kerja. Oh, dari subuh kontak. Nama Mbak semua sekarang. Pri diambil aja, Pri. Saya nggak ada Pri. namanya. Diambil gitu aja udah. Diambil kalau dua Nggak gitu. ada. Soalnya untuk Nggak usah dikocok, ya nggak usah dikocok. Ambil dua gitu. Kita keburu ajan kalau dikocok gitu. Sama gitu. Buka bersama, Pak. Iya, iya. Halo. Ustadz Iwan dan anak Limo. Itu Ustadz Muantoni ya. Bulan besok itu Kang Asep Bacan dan Nardi Yusuf. Ya, itu di mana tuh? Nardi di mana, Pak? Depok. Berarti di Ustadz Nardi dah berarti ya. Nggak mungkin di Pak Asep Bacan karena di Sukabumi. Bulan depan nih. Untuk bulan Maret itu Pak Ustadz Rumanta dan Pak Adi Sukarma. Bulan Maret tuh nanti ngobrol aja dah berdua ya kan. Nanti bulan April ada anak Limo 2. Udah magang betul udah. Sering difoto tipis tadi. Udah pamri. Ya. Main teater aja ya sama namanya. Ah, ini aneh kasih nanti. Berapa orang sih itu? Ada berapa? 6. Hah? Banyak amat 10. Ada yang gede 2 itu ada yang gede. Enggak, ada 8 banyak. 9. Androm 4. Solo 2. Ada yang gede 2 itu. Itu Mas. Sebelum mau vokalis? Kali 2 orang. Perhatiannya enaknya apa? Sore apa gitu? Sore ya? Sore kalau malam juga kan ganggu orang tidur. Nah, tapi yang enak kalau mau malam sih di sore Pak Kapri tuh. Oh iya. Di kuburan aja nggak apa-apa itu enggak. Baru bangun tuh. Kalau di sini kan ya mohon maaf ya komplek gitu kan. Saya harus batasin tung gitu. Kalau malam iya ganggu orang Malam bunyi suara. Kalau sore enggak. Kalau sore enggak. Siang enggak. Kalau sore enggak. Mau hari apa? Mau hari apa tuh? Orang liburnya kan minggu. Minggu. Ustaz mau ngajar lebih. Aneh nanti Libur. aneh mau nunjuk satu orang yang tim kesenian siapa tuh di situ? Andika ya? Bukan. Jadi dia bagian koordinir Adron yang ntar megang. Bagian megangnya Adro. Atau koordinir tim Adron siapa gitu. Kang Adi mungkin biar awet muda. Iya. Tadi pukulannya masih jos sih. Bisa bolong. Masih bolong. Baru biasa mau dijelasin. Ini Pak Bero yang udah ngasih baru 7 orang. Nah, di ini yang usah minta duduk. Ya, Sampai ada tanggung jawab. iya, insya Allah saya tanggung jawab dan ntar juga mau langsung ke sana. Kumpahan. Oh, belum bulan kan masih banyak kali. Ada sapunya nih Bang. Sini apa dulu Mas? Oh, iya sana. Bentar saya pulang dulu ya. Oh iya, siap. Mana? Siap. Sengaja aku nggak soal juga. Hah? Bentar maaf nih bareng. Mau di sini? Sini aja dia.
Kemana? Duluan. Yang Pak Guru, saya berdoanya Pak Guru. Ya, sama-sama. Ini Pak Guru, papanya sini ya. L3 berarti bukan saya ini L3 apa ya? Iya, buang. Kita main dulu. Dia gimana? 3. 2. Mbak 3, Pak. Pas ini. Ini Kan Excel juga kan pas. Ya, Bang, dikit sini. Oh, belum itu. XL. Ya, nyusul. Mungkin Udah Excel 3 dulu. 3 XL, Bang. 3 XL kan tadi ininya kepanjangan. Motong juga motong. Udah Bang, motong pas atau di. Ini kan kemarin panjang sampai sini. Ini diapain? Cuma udah pakai sini terus nggak cocok. Potongnya Pak. Tidak ada itu lah, beda ini. Ini bekar. Ayo, ini Pak. Barang apa dia? Barang nih, sama bener. Ini LP. Ini sama perjuangan nih, sama perjuangan. Apa sih ada di chat? Pas dapetnya masuknya ke Berani ya itu. Ini motor siapa ya ini ganggu nih? ayo Gus. Mas Malik mah. Excel dia. Ada lain gue yang Jadi kurang bagus. Duduk L. Ada kan goyangin. Nah. Motor udah bisa bantu. Berarti bulannya 36. Iya. 38 lah. Kali berapa di? L. 36 punya papa tuh XL. Jika papa itu panjang mah. Iya yang panjang Pak, tangannya sampai sini Pak Endo. Kalau ini Buat ini jalan sore. Ini bilang mau berubah ini. Iya. Bikin saya bikin siang. Oh ya, Sayang banget. Langsung makan itu aja. Tulisannya terlalu rapat tapi ini ada salah satu tulisannya terlalu rapat mepet sama gambar jadi dibaca agak ini. Jadi geser dikit tuh. Tangan, Bang. Oh, tanya. Iya kan? Terlalu rapat. ya. Nah ini loh, ini ditarik lagi gini pada setting gini ya. Terlalu dekat sama ini. Tomat. Ada ya. Dari aja tadi udah makan Allah Akbar Allah Akbar. Saya dalam ya. Kalian borong. Borong. Mana ini? Juga kamu ke depan sini. Jadi enggak kepala. Kalau dia punya hampir kesini. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر Murahan maju. Murahan maju. Allah Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah man hamidah. Allah. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
شريك له له الملك وله الحمد والرضا وعلى كل شيء قدير لا إله إلا شريك له له الملك وله الحمد والرضا وعلى كل شيء قدير لا إله إلا شريك له له الملك وله الحمد والرضا وعلى كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من النار سالمين اللهم انت سلام وانت سلام عليك يا عم سلام ربنا بسلام وادخلنا الجنة لا وسلام تبارك ربنا وعليك ذو الجلال والإكرام الفاتحة اللهم إياك نعبد وإياك نستعين استغفر الله وسلم محمد رجل على من أشرف والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إلى أن يقبل البرية إلى الناس البرية بالعافية وأسأل من المواحد السلام وسلم على سيدنا محمد خير ورسول وأعلم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين صلى الله على Udah enak motor. Kemarin disablak. Oh, sablak. Sablak mau nggak minta ganti. Itu samping motor yang ini yang beli. Orang yang nabrak bapaknya baru kecelakaan. Motor itu yang nabrak motor saya. Iya, di pinggir. Orangnya kenapa bapaknya sekali tidak mana pulang, kayak malah nambah kaya. Masih tahu hilang tulangnya. Jadi pas lagi di sini apa juga kan? Mana ya? Yang aja tidak datang. Mereka senang bapak. Kalau ada tarik tuh lihat tali copot. Yang di belakang rumah itu ada penjaga berbulu, berbulu penjaga berbulu. Jadi itu dia tuh udah Bakar aja dulunya. Ya, betul ya. Dari dulu udah dijadikan tuntutan. kalau nggak tahu mana di dekat belakang itu ini sini juga ada bekas makam mau juga ada dan narik dilempar di situ banyak banget monyet di situ dari pohon itu sarang itu nggak pernah lupa tentunya mati
dilemparin lintah. Bisa. Lintah, iya. Gue pegang gini, aku licin, wow, licin. Terus belum diambil ya. Gini, tarik. Nih, kalau bisa ada, sini ada. Wah, lintah kalinya. Lemparin. Dulu saya kalau melintang nih. Biasanya kalau di provinsi pisang itu biasanya kayak racun. Ya begitu. Ada di gini. Rasa dulu. Katanya yang narik buaya racun dulu ya. Coba yang lihat, mau dia nyampe kayak gini beda. Itu di mana, Bi? Di rumah. Ini beli. Apalagi di rumah. Nah, itu mah beda. Baru belakang ya. Kapan undang kita main ke sana? Ya mana? Kita terawih, uji tes. Udah jadi belakang. Di mana, Sa? Belakang udah jadi. Tentunya kalau udah nggak ngopi, tapi dikocokin apa ya? Ini sih pulau masih kapan tapi saya tuh saya Sayang kita di. Dan juga baru ada nih. kita punya Udah kocokin lo. Ini diketok apa? orang kasih kita terima kita jauh gitu Kita ngomong di mana? Oh, lewat. Apalah. Gigi. mau mari mau kan Langsung tiap. jadi sampai ke desa masuk ke dalam sebelum ke desa Ini yang besar kok. Yang di bawahnya rel kereta tuh lurus kata mau ke Depok gini lah kalau mau Codong masih kamu lah tapi di jalan dia mah dah Orang itu lucu gitu. Jadi apa sih diambil tangan mau kan ada nongol. Di situ lah sudah. Itu nggak ada kosong. Nggak ada kok. Dia boleh kan ini ada kakak. Ini pakainya kedoknya agama itu repot. Ada ilmu di sana. Songgo jaga. Apa namanya? Ada yang songgo jaga. Enggak bunyi gimana? Adit tahu enggak? Ya. Udah lagi, sedikit tapi lagi gitu. Ya, jadi gitu lah. Cuma kapan ramenya, kalau nggak coba ya. Kalau mikir sama mau baru uang ini udah ini lalu. Maksudnya ya di apa bersihin aja itu yang ada di dia. Dia itu. Nah, sekalian itu. Itu bisa kasih marah tuh. Makanya ya dulu kan pernah sekali itu kan di Sudah jadi loh Gini dah. banyak kan bulan ini kalau itu masih ada orang ya bisa ya. Saya udah nonton videonya di share di grup. Oh iya. Ada musuh kecil. Oh, Ustaz kedua kali ya. Jadi kan orang mah teman saya itu sebenarnya masanya Saya bikin persen pengobatan
Memang itu yang pertama kali kita. Jadi kalau bikin bisnis sederhana kan terlalu lama itu juga kan. Ada kurang mau nggak? Iya. Oh ya. Nawar enak kan? Tapi ya setelah main gimana? Mau pakai tes istri ya? Kalau ada emang ada. Ada. Saya dulu dikasih tahu. Ya dah. Kalau ada manisnya cepat habis. Iya, ada. Maka tadi beli gocap kan, gorengan istilahnya, tahun ini kan, banyak ya, 2 orang aja, 18 orang. Ya habis buat apa lagi ini panjang. Oh ini gorengan, bukan barang gorengan, udah doain. Boleh dipanggilin sama Dika lagi. Ya, Dika. Apa tuh? Dik, pagar ini. Biar yang emasnya aja yang lagi Dika. Tapi ada ilmunya. Aduknya pakai apa yang panjang ya? Sapu. Ada sendok. Ada sendok. Cepat warungnya itu. Balik ya Allah. Tidak dijualin. Atau balik ke sini pakai komando kan langsung kita mau terakhir ke orangnya nanti bisa. Keras itu, Bang. Jadi diktal ini ya. Nungguin ya. Kita segera nih. Nungguin ya. Kita segera nih. Nungguin ya. Coba dikorek-korek kayak gitu. Yang mana yang paling mana? Ada itu sabut. Kembar bola. Kembar sendok kali taruh. Sekarang itu. Ya kan? Sekarang itu. Tapi rokok di bawah dah, sesuai itu orang. Tip. Korporeknya lagi. Bukan kok. Enggak, enak al-badar ya. Dulu kan dulu digadoin ya. Sampai bumbu mie aja digadoin. Lu di bumbu mie jalan digadoin. Yang kita hari Ya benari deh enak itu Mas. Itu ngawarin sambil sawat itu kan? Hah? Ngawarin sambil sawat. Itu tes itu tes mana? Tes itu. Itu Sri. Ini nyari macul kan. Bukan ibu dik ya? Nanti malam main. Naik. Hah? Naik. Kemana nih? Ada. Bukan. Ada. Duduk kamu. Kalau yang Dadar mau udah pulang. pulang. Maaf. Ageng Subiakto ya? Mas Ageng Andriansah. Oh, Mas Ageng. Sonsat kita tes nih. Dites, itu anak kecil saya selendangin doang. Ya serang sama teman-teman nih. Itu nggak ada yang jebol, nggak ada yang bisa masuk. Ada anak kecil. Kayak mental guling-guling, Pak. Hadid segede gitu nyerang mental. Cuman ngetesnya orang yang mau udah niat jahat sama kita.
maka hati-hati jangan sembarangan. Anak kalau bawa tuh ke Gunung Bunder udah bawa tuh, kalau ziarah tuh. Di sini banyak udah punya. Nanti rencana saya mau bikin lagi selama Ramadan itu. Cuman modelnya nggak begitu, saya bikin nanti. Ya tinggal nyari THR ya. Anyway. Ini apa, Ci? Ci,